Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmi SPD, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Palembayan, Kabupaten Agam. Fasilitator saya Ibu Desniza Osra MPD dan pengajar praktik saya Ibu Dewi Angrekni MPD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut terhadap segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Pengaruh dari pengajaran adalah merdeka lahir, sementara pengaruh dari pendidikan adalah merdeka batin. Pengajaran dapat diartikan sebagai proses penyampaian materi pembelajaran berupa pengetahuan yang menghasilkan meningkatnya kemampuan kognitif seorang murid atau siswa, maka hal ini disebut sebagai merdeka lahir. Pendidikan menekankan pada pembentukan karakter siswa atau penanaman nilai-nilai karakter berupa sikap, etika, dan akhlak. Dan hasilnya dapat dilihat dari perubahan perilaku siswa ke arah positif atau menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik, artinya mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai, sehingga proses belajar dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan. Yang ketiga adalah hal yang berubah. Kodrat keadaan bagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan meliputi 3 kon, artinya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan hal yang berubah dalam pendidikan adalah budi pekerti. Kodrat alam artinya peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal atau letak geografis dan budaya setempat. Kodrat zaman artinya peserta didik dipengaruhi oleh perubahan waktu dan perkembangan teknologi yang menyertainya. Adapun prinsip perubahan, yaitu kontinuitas, artinya dalam perubahan kita tidak boleh lupa dengan akar nilai budaya masyarakat. Konvergensi artinya pendidikan memperkuat kemanusiaan, dan konsentris berarti menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Di sini berarti berpihak pada murid. Hal yang berubah dalam pendidikan adalah budi pekerti. Budi berarti cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sementara pekerti artinya tenaga atau raga. Budi pekerti adalah dasar dari pendidikan. Artinya di sini, pendidikan bersifat holistik atau menyeluruh karena ada olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Adapun pendidikan bertujuan menebalkan laku siswa. Siswa bukanlah kertas kosong, namun sudah memiliki pola samar-samar terkait laku atau budi pekertinya. Maka guru selaku pendidik harus mampu menuntun dan mengarahkan agar garis atau pola samar tadi lebih jelas, atau menebalkan laku baik dari siswa. Dengan kata lain, memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan untuk menebalkan laku baik siswa
dengan memanfaatkan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya lingkungan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan keduanya adalah satu kesatuan yang utuh. Setelah mempelajari modul 1.1, ada 3 hal yang menjadi refleksi dari diri saya. Yang pertama, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Dapat kita lihat pada uraian berikut ini. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya dalam pembelajaran fokus pada menyampaikan materi pelajaran. Yang penting materi pelajaran tersampaikan dan siswa bisa membaca lewat bahan ajar yang saya berikan. Pembelajaran saya anggap sudah tuntas jika nilai sudah mencapai KKM. Dan saya juga memberi sanksi kepada siswa yang tidak melengkapi tugas. Menurut pendapat saya, siswa harus memiliki kemampuan untuk semua mata pelajaran. Berikutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan siswa sebagai objek dari pembelajaran, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Saya juga meminta siswa untuk memahami materi tanpa mengarahkan caranya. Refleksi yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menjadi lebih paham bahwa guru harusnya menuntun siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, lakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, artinya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, setiap siswa punya karakteristik sendiri dan berbeda dari siswa yang lainnya. Yang keempat, guru tidak boleh memaksakan materi karena pendidikan yang merdeka mengutamakan budi pekerti siswa, bukan materi. Yang kelima, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan itu bisa dilakukan salah satunya lewat permainan. Refleksi yang ketiga adalah hal yang dapat segera saya terapkan di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya perlu merancang pembelajaran yang interaktif dengan model bervariasi dan berpusat pada murid sesuai model student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Berikutnya, pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual dan dapat memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.